Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi manajemen semester 4 di kelas G ini. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Dan kita awali perkuliahan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di proses belajar dan mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Pembahasan kita hari ini tentang kualitas kredit ya. Nah, mudah-mudahan pada siang hari ini kita selalu diberikan kemudahan juga ya dalam menyerap ilmu, khususnya ilmu pada manajemen perbankan ini ya. Nah, kemudian juga mudah-mudahan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kelak baik untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat banyak ya. Kemudian sholawat serta salam tak lupa semoga tetap dicurahkan kepada Nabi besar, Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi-tabiinnya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 4 di kelas manajemen G, kaitannya dengan kualitas kredit ya, ini sebagai dampak dari kita melakukan kredit ya. Karena sangat disadari walaupun memang harapan kita semua sebagai pengelola uang ya di bank tidak ada terbesit sedikit pun bahwa kualitas kredit ini ada kualitas yang jelek ya, artinya sudah masuk pada kolektabilitas kol 2, kol 3, kol 4, apalagi kol 5. Kol 5 ini jika kita pahami di akademisi ini merupakan macet ya, tingkat kemacetan. Nah, tetapi biasa kalau nanti Anda bekerja di sebuah perbankan, mereka menyebutnya dengan sebutan kolektabilitas 1, kol 2, kol 3, kol 4, dan kol 5. Itu ada 5 kolektabilitas ya biasanya yang umum dipakai oleh dunia perbankan. Nah, di akademisi pun sama 5, cuma penyebutannya biasanya kol 1 itu lancar, kol 2 itu dalam pengawasan khusus ya, kol 3 itu biasanya kurang lancar, kol 4 itu biasanya diragukan, sudah kategori diragukan, kemudian kol 5 itu biasanya sudah macet. Dan inilah yang memang diantisipasi dan diminimalisir supaya tidak terlalu banyak kualitas kredit yang bermasalah atau dalam kategori kurang baik atau bahkan sangat tidak baik ya. Dan kenapa? Karena ini akan mengganggu jalannya cash flow, kemudian mengganggu jalannya operasional pembiayaan, mengganggu juga jalannya pendapatan yang pada akhirnya mengganggu juga jalannya proses penutup biaya-biaya operasional ya, salah satunya adalah biaya penggajian tenaga kerja yang pada akhirnya kesejahteraan karyawan, kesejahteraan perusahaan, kesejahteraan para pemilik saham yang ada di sini juga ini tidak akan memiliki sebuah kesejahteraan yang sesuai dengan harapan ya gitu. Dan ini yang sangat tidak inginkan. Maka dari itu biasanya sebelum kualitas kredit ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya ada beberapa tindakan preventif ya. Nah, salah satunya adalah sebelum pencairan kredit ini dilakukan selalu dianalisis ya tentang kelayakan dari nasabah yang akan mengajukan kredit. Nah, bahasan ini sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh kelompok 2 ya, kelompok 2 dalam manajemen kredit atau manajemen lending, di mana di situ disampaikan bahwa nasabah itu diseleksi ya untuk bisa mendapatkan. Memang mereka punya hak mengajukan, tetapi
ketentuan dan penentuan keputusan diberi atau tidaknya disetujui plafon yang diajukan, mungkin juga disetujui tetapi plafonnya tidak sesuai harapan, mungkin juga disetujui dengan plafon 100% sesuai pengajuan, mungkin juga ditolak, tidak ada persetujuan sama sekali. Mungkin hasil analisis mereka setelah cek banking, misalnya BI checking, ternyata ada riwayat kredit ke bank sebelah atau ke bank lain, atau ke leasing, atau ke pihak-pihak lembaga keuangan lainnya sebelum ke kita, yang begitu dicek BI checking ternyata kolektibilitasnya ada di kol 5 misalkan, macet. Nah, berdasarkan itu maka kita pun jangan terlalu berani, bahkan harus menolak ya, karena ke yang lain saja terjadi kemacetan, apalagi nanti ke kita. Apalagi peruntukannya tidak jelas, jangan-jangan nanti dia akan bikin lubang-lubang lagi yang sebetulnya secara tanggung jawab dia tidak akan membayar kembali. Nah, ini beberapa analisis juga ya, selain kemarin analisis 5C yang disampaikan oleh kelompok 2 dalam presentasi kita di kelas ini, di mana di situ dikatakan bahwa harus ini juga karakternya, bagaimana tuh karakternya, apakah baik atau tidak, kemudian dan untuk menyatakan baik atau tidak juga butuh keilmuan tersendiri ya dalam menganalisis survei. Jadi seorang account officer ini juga perlu jam terbang yang luar biasa banyak, perlu pemahaman tentang karakter calon nasabah, kemudian pertanyaan apa yang karena beda jenis usaha juga beda-beda ya, ada di pertanian, ada di perikanan, ada di perdagangan, kemudian ada juga di jenis wirausaha, wira swasta yang lainnya ya, ini beda-beda karakter, sehingga kita harus mempelajari dan mendalami selain karakter jenis usaha. Nah, jenis usaha nanti kaitannya dengan capacity, kemudian capital ya, kemudian juga kondisi ekonomi secara makro maupun mikro seperti apa, apalagi saat ini terjadi di dunia terjadi perang, kemudian belum lagi wabah COVID, kemudian yang lain-lainnya yang mengakibatkan inflasi di setiap negara, terutama akibat perang menjadi tinggi. Bahkan di negara-negara Eropa, Barat, Amerika ini inflasinya sangat tinggi. Bahkan harga-harga semacam gas bumi, kemudian listrik itu melonjaknya luar biasa drastis ya, akibat pasokan dari negara yang sedang konflik, salah satunya Rusia dan Ukraina, ini berdampak dengan kebutuhan sehari-hari yang termasuk juga BBM ya. Nah, kebijakan secara makro BBM kita kayak pertama kemarin naik, ini untuk sektor-sektor industri yang mengajukan pembiayaan kredit kepada kita, yang bahan bakunya adalah tadi pertama salah satunya, karena ada dampak kenaikan, maka kita harus waspada juga ya, harus. Artinya juga tidak bukan berarti tidak mencairkan, analisisnya semakin semakin apa ya, akurat gitu ya, seperti itu. Dan selain kondisi ekonomi juga ada yang kelima itu kolateral agunan. Jadi jika kalau di rasio perbankan mungkin lebih ke solvabilitas ya. Jadi kewajiban nanti jangka panjang kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi kemacetan, nah itu ada jaminan aset yang bisa dieksekusi sebagai penenang. Walaupun proses eksekusi juga tidak mudah ya, harus masuk ke KPKNL untuk dilelang, kemudian masuk masa-masa mediasi dan lain sebagainya. Prosesnya nggak lama, nggak begitu macet kemudian kita lantas tawarin dijual, butuh proses beberapa tahun. Nah, jika Anda bayangkan dari proses yang lama itu, uang dana kita ini idle kan, beku di situ, diambil belum bisa, diputarin nggak bisa produktif, mandeg lah istilahnya ya. Nah, itu berapa kerugian perbankan? Coba walaupun masuk cuma setengahnya, taruh saja pinjamannya 1M, setengahnya 500, kan bisa kita putar ke nasabah yang lain dan sudah mendapatkan baik dari pendapatan administrasi, pendapatan komisi, dan misalkan provisi ya, kemarin sudah disampaikan dalam manajemen jasa bank lainnya ya, ada pendapatan-pendapatan. Nah, jadi sangat dirugikan ya sebetulnya, dan sangat istilahnya apa ya, sangat kecewa sekali berapa kerugian-kerugian dari uang yang mandeknya. Supaya tidak terjadi kerugian, maka beberapa tindakan baik sebelum pencairan itu dalam tindakan preventif itu harus kita benar-benar. Jadi seorang analisis kredit, account officer itu harus
menganalisis dengan baik. Hasil analisisnya harus disampaikan kepada komite, namanya ada komite kredit. Nah, komite kredit nanti akan mendengar, selain juga dia akan mencari juga kabar-kabar atau informasi lainnya ya, sehingga nanti komite sebenarnya yang memutuskan berapa plafon, kalaupun mau di ACC ya, itu berapa plafon yang ditentukan. Misalnya ngajuin 100, di ACC misalnya 80 gitu. Jadi ada komite, dan komite itu terjadi dari ada ketua komitenya ya, supervisor atau setingkat kabag, ada juga tim lain yang menilai ya, yang mengapprove, atau asesor yang mengapprove bagaimana nih menilai hasil masukan dari account officer seperti itu. Makanya kalau pulang pegawai bank agak sore, agak lama, agak malam, itu sebenarnya ada proses-proses hasil verifikasi di lapangan, hasil analisis itu disampaikan. Jadi ya luar biasa sih, capek juga gitu. Jadi kalau memang ada yang gajinya agak lumayan besar, bahkan di atas UMR, itu sebenarnya setingkat juga ya dengan jenis pekerjaan, risiko, baik waktu, tenaga, dan pikirannya gitu ya, seperti itu barangkali. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa bergerak di organisasi, di kampusnya ya, di perhimpunan-perhimpunan, kemudian bahkan sudah merancang bisnis karena dia sudah terbiasa bekerja, dia eh, biasa aktif gitu, saya rasa mereka akan enjoy aja dengan kegiatan-kegiatan perbankan yang luar biasa pada tadi ya. Berbeda dengan yang belum pengalaman, hanya kuliah, begitu dihadapkan dengan pekerjaan yang luar biasa berat, kemudian menyita waktu, tenaga, dan pikiran yang luar biasa, maka mereka cenderung beranggapan bahwa ternyata kerja itu berat. Ya memang berat, tidak ada pekerjaan yang mudah ya, seperti itu. Nah, sementara kualitas kredit nanti akan dibagi menjadi 5 ya. Ada kualitas kredit yang praktisi menyebutnya Pol 1. Biasanya itu lancar. Nah, kolektibilitas Pol 1 inilah yang selalu banyak diinginkan oleh semua perbankan ya. Karena kalau semua ada di kolektibilitas 1 atau lancar, berarti seluruh pembiayaan kredit itu berada pada posisi yang bagus ya, lancar. Setiap tanggal dia langsung seluruh nasabah dari sekian ribu, sekian juta nasabah itu semuanya membayar dengan lancar, tepat waktu. Bahkan bisa jadi sebelum waktu tanggal mereka 2 hari, 3 hari sebelum itu sudah membayar. Itulah yang kita inginkan. Tapi ternyata juga tidak mudah, ibarat selalu saja ada kemacetan, cuma tinggal kita meminimalisir. Nah, ada beberapa yang, wah kalau begitu takut juga ya. Nah, takut iya untuk mewaspadai, tetapi juga terlalu takut, fobia juga jangan. Kayak ibarat para petani yang mau nyangkul, kemudian ada ketakutan kena lumpur, kena apa ya, ya itu jangan menjadi petani saja gitu. Sebenarnya pasti kena gitu ya, pasti ada yang macet, pasti ada kena lumpur, petani juga. Cuma paling tidak bagaimana caranya lumpur itu tidak terlalu banyak mengena ke badan kita, ke wajah kita. Kalaupun sudah ada yang mengena, paling tidak kita evaluasi dan kita bersihkan gitu sedikit-sedikit, jangan menunggu banyak. Nah, begitupun filosofinya terhadap pembiayaan kredit yang kualitasnya jelek tadi. Jadi jangan ditunggu yang dalam pengawasan khusus, biarin dah baru sedikit, nanti lama-lama dia masuk ke kurang lancar, lama-lama masuk ke diragukan, dan lama-lama kalau dibiarkan masuk ke kategori macet. Jadi kalau sudah ada pembiayaan yang bermasalah, sedikit jangan dianggap remeh, itu diselesaikan, diintensifkan gitu, jangan sampai, karena nanti yang lancar pun 1-2 bisa masuk lagi ke dalam pengawasan khusus. Nanti kalau sudah dalam pengawasan khusus masuk ke kurang lancar masuk ke diragukan masuk ke macet. Nah, nanti bertumpuk semua masuk, dan kita lama-lama yang lancar kolektibilitas 1 semakin nggak ada. Nah, di situ semakin kerepotan, dan perahu Anda, kapal Anda berlayar itu sudah bocor di mana-mana. Pada akhirnya ya tenggelam lah gitu. Artinya perusahaan itu, bank itu terjadi kebangkrutan ya, failit, gulung tikar. Dan pada saat sudah gulung tikar, tidak hanya kita akan kehilangan gaji yang setiap bulan, kita juga akan dihadapkan dengan persiapan kita bakal menjadi pengangguran, mana kita sudah usia di yang memang lumayan ya, 40-50, kemudian juga kita akan dihadapkan dengan beban hidup yang lumayan banyak, tetapi pendapatan tidak ada ya, karena pekerjaan tidak ada. Kemudian juga yang paling
utama adalah dihadapkan dengan beban psikis atau moral ya, di mana beberapa nasabah penabung yang menitipkan simpanannya, kepercayaannya melalui kita, nanti akan menanyakannya ke kita. Sementara lembaga tempat kita kerja itu sudah tidak ada lagi karena hasil analisis seperti tadi. Nah, maka dari itu saya kira perlu dipersiapkan dengan baik tentang cara proses memanage dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengevaluasian, dan pengawasan. Tentu saja Anda mengenalnya dengan planning, kemudian organizing, actuating, dan kemudian controlling ini dengan baik. Baik dalam hal kualitas kredit juga. Jadi kalau ada nasabah yang sudah masuk dalam kategori dalam pengawasan khusus, maka harus ada orang, biasanya ada tim remedial ya, yang apa ya istilahnya, memperhatikan nih gerak-gerik semuanya gitu, termasuk membuatkan surat somasi, peringatan-peringatan terhadap nasabah tersebut. Biasanya kalau di WA nomor HP bisa ganti kan, kemudian dikirim surat juga kadang-kadang dia tidak ada dalam posisi di rumah, wah sudah nggak benar nih karakternya. Nah ini yang kita khawatirkan. Kemudian ada yang salah nggak dalam analisis surveinya? Bisa jadi, tapi bisa enggak juga. Ternyata survei account officer juga karena kurang pengalaman ternyata dikelabui oleh calon nasabah tadi gitu ya, kayak karakter, punya pinjaman, bilang enggak. Emang di BI checking enggak ada, tapi pinjaman-pinjaman seperti ke koperasi, kemudian ke bank keliling kan itu tidak terdetek oleh BI checking kan. Padahal bisa jadi pinjaman yang keluar itu melebihi pinjaman yang terdetek di BI checking. Misalkan ke leasing dia pinjamannya 13 juta, malah ke bank keliling ini ratusan juta ya. Nah, ini kan tidak terdetek sehingga pada saat survei dan BI checking tidak muncul nama dia dan seolah-olah bersih saja padahal banyak. Nah, ini juga yang harus punya trik tersendiri ya seorang account officer dulu di kelompok 2 ya, waktu Anda mempresentasikan siapa yang presentasikan kelompok 2 dengan tema manajemen kredit, ini butuh kepiawaian tersendiri gitu. Makanya perlu ada komite di situ. Anda saat presentasi Anda juga bisa melihat analisis teman-teman Anda di komite. Kemudian saat Anda sudah punya pengalaman yang luar biasa bagus, feelingnya bagus, analisisnya bagus, mungkin suatu saat di komite saat teman Anda account officer ada yang survei, teman Anda pun akan mempresentasikannya di setingkat komite dan Anda akan memberikan semacam pengalaman, kemudian juga analisis dan yang lainnya dan itu bisa semacam transfer knowledge juga atau apa istilahnya sharing ya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan itu akan menjadikan kita semakin akurat dalam menganalisis gitu. Nah, kolektibilitas yang kedua itu dalam pengawasan khusus. Biasanya ada kriterianya ya dalam pengawasan khusus itu ada yang misalkan berapa hari nih. Nah, kemudian yang kurang lancar berapa hari dia sudah kategori kurang lancar. Berapa hari juga kategori dan dia melebihi kurang lancar. Kalau melebihi sekian hari yang ditetapkan maka kolektibilitas akan pindah ke kolektibilitas diragukan atau kol 4. Nah, jika ini juga dibiarkan melewati sekian hari, maka dia juga akan berpindah lagi ke kurang ke macet ya. Apakah yang di sini diragukan jadi nol? Belum tentu. Jangan-jangan yang di kurang lancar malah masuk. Jadi pada akhirnya yang dalam pengawasan khusus, yang kurang lancar, yang diragukan, yang macet semakin banyak, yang lancar semakin sedikit para rindah. Nah, itu yang bahaya dan yang tidak kita inginkan ya sebagai petugas bank. Nah, untuk bagaimana apa ya istilahnya mempelajari lebih dalam tentang kualitas kredit, berapa hari ukuran untuk yang kurang lancar, macet, diragukan dalam pengawasan khusus dan lancar. Maka hari ini kelompok 7 ya di manajemen G ini rekan Santi Mulyani dengan NPM D 12004 445, kemudian Muhammad Rangga ya dengan NPM D 12004 359, kemudian Senia Awanda dengan NPM D 12004 442, saya kira sudah siap ya di hadapan kita untuk mempresentasikan hasil diskusi ya, kemudian juga hasil pencarian materi, kemudian
makalah dan lain sebagainya, dan saya kira hari ini telah siap di hadapan kita untuk memberikan penerangan seperti apa yang tadi saya prologkan, dan mudah-mudahan bahkan bisa lebih apa ya istilahnya bisa lebih ini lagi ya lebih gamblang lagi dalam menyampaikan eh, materi tentang kualitas kredit bank seperti apa. Baik, saya rasa prolog dari saya untuk sementara cukup ya, dan mudah-mudahan kita akan simak bersama penyampaian pemaparan dari kelompok 7 ini ya, dari rekan Santi, kemudian Senia dan Muhammad Rangga. Jadi saya kira saya persilahkan untuk kelompok 7 ini, Santi, Senia, Awanda, dan Muhammad Rangga Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah manajemen kualitas kredit bank. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Saputra yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Senia Amanda Noviani dan Santi Mulyani. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Materi yang pertama kebetulan dibacakan oleh saya sendiri. Saya akan membahas tentang bank dan kredit. Menurut ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menyatakan bahwa bank adalah jenis lembaga keuangan yang melakukan berbagai macam jasa seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, menjadi tempat penyimpanan uang dan benda berharga. Juga membiayai usaha-usaha dari perusahaan. Bank memiliki beberapa jenis antara lain bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dasarkan pada prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau prinsip syariah, tapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modal serta akte pendiriannya berasal dari pemerintah. Bank swasta. Bank swasta adalah bank yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari pihak swasta. Bank devisa. Bank devisa adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau didasarkan pada prinsip syariah, dapat melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Bank non devisa. Bank non devisa adalah bank yang belum mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri sebagaimana bank devisa. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang bunganya ditetapkan sebagai harga dan mengenakan biaya dalam tingkat nominal atau persentase tertentu dalam usaha mendapatkan harga dari produk bank. Bank syariah. Bank syariah adalah aturan perjanjian menurut hukum Islam dan pembiayaan didasarkan pada prinsip bagi hasil atau mudharabah. Prinsip jual beli barang dengan perolehan keuntungan atau murabahah. Pembiayaan barang modal yang didasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijazah. Atau pilihan untuk pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Dan selanjutnya mengenai tentang kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan pemberian bunga dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa kredit tersebut berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat disamakan dengan uang. Kemudian ada kesepakatan antara bank kreditur
dengan nasabah penerima kredit debitur menurut Rahmat Firdaus dan Maya Arianti 2004 dalam MacLeod dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum. Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang, atau buruh tenaga kerja dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Kemudian menurut Kashmir dalam bukunya Manajemen Perbankan menjelaskan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan atau kredit barang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut tiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad kredit. Menurut Tucker dalam Hadiwijaya Analis Kredit, bahwa kredit adalah penukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga, hak berupa uang, barang maupun jasa dengan keyakinan bahwa ia akan dapat atau mampu membayar dengan nilai atau harga yang sama dengan waktu yang akan datang. Dari definisi-definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam perjanjian kredit ini terdapat kesepakatan bersama dalam pelunasan utang dan bunga dalam jangka waktu tertentu. Adanya suatu penyerahan uang dapat juga barang yang menimbulkan tagihan kepada pihak lain, dan dengan memberi pinjaman ini bank berharap akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut berupa bunga sebagai pendapatan bagi yang bersangkutan. Proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling percaya antara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit tersebut berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat disamakan dengan uang. Kemudian ada kesepakatan antara bank atau kreditur dengan nasabah penerima kredit atau debitur. Selanjutnya yaitu C, kualitas kredit. Yang pertama yaitu lancar atau kolektibilitas 1 apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga. 2. Dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2 apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. Yang ketiga yaitu kurang lancar atau kolektibilitas 3 apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 120 hari. Yang keempat yaitu diragukan atau kolektibilitas 4 apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 180 hari. Yang terakhir yaitu macet atau kolektibilitas 5 apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga di atas 180 hari. Kredit dengan kolektibilitas 1 dan 2 dikategorikan sebagai kredit lancar, sedangkan kredit dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Selanjutnya yaitu D, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 40 tahun 2019. Berdasarkan POJK nomor 40 tahun 2019, penilaian kolektibilitas kredit dilakukan dengan mengacu pada 3 faktor yaitu yang pertama prospek usaha. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen seperti potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor penilaian kolektivitas kredit yang kedua yaitu kinerja debitur. Kinerja debitur atau performance debitur meliputi penilaian terhadap perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Faktor yang ketiga yaitu kemampuan membayar. Kemampuan terhadap membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kepatuhan terhadap perjanjian kredit,
kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Statistik untuk mengukur risiko kredit perbankan. Terdapat dua statistik yang digunakan untuk mengukur risiko kredit pada perbankan, yaitu non-performing loan atau NPL dan loan at risk atau LAL. Yang pertama yaitu non-performing loan atau NPL. NPL dalam arti gross adalah rasio jumlah nominal kredit dengan kolektivitas 3-5 terhadap total kredit. NPL ini timbul akibat gagalnya pengelolaan risiko kredit dan adanya pembayaran yang tidak sesuai janji sehingga mengakibatkan adanya tunggakan. Semakin tinggi rasio NPL, maka risiko kredit bank semakin tinggi pula. Yang kedua yaitu loan at risk atau LAL. LAR merupakan indikator risiko gagal bayar atas kredit yang telah disalurkan. Termasuk di dalamnya adalah kredit kolektivitas 1 yang telah direstrukturisasi dan juga kolektivitas 2 atau dalam perhatian khusus hingga kolektivitas bermasalah. Statistik LAR meningkat dalam popularitas beberapa tahun belakangan ini karena dianggap lebih komprehensif dan antisipatif terhadap risiko kredit. Contoh kasus dari LPL dengan LAR yaitu jika suatu bank mengucurkan kredit senilai 5 triliun rupiah, lalu total kredit bermasalah sebesar 500 miliar, maka presentasinya adalah 10%. Ini didapatkan dari 5 triliun dibagi 500 miliar. Nilai 10% ini disebut NPL. Namun, LPN ini masih bernilai gross. Untuk mengantisipasi perkiraan kerugian akibat nasabah susah bayar, maka bank menyiapkan dana cadangan yang nilainya ditentukan sesuai dengan risiko pengelolaan yang baik. Misalnya, jika dana cadangan 200 miliar, berarti sisanya 300 miliar. Jadi NPL-nya bukan 10%, tapi 6%. Baik, terima kasih kelompok 7, Sandi, Muhammad Santi, ya, Muhammad Rangga, dan Senia tadi yang sudah mempresentasikan di hadapan kita tentang kualitas kredit, ya. Coba kita akan ulangi, ya, cuma bentar, kita lihat dulu. Dan tadi disampaikan bahwa ada beberapa kolektibilitas, ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, terdiri dari 5 kolektibilitas, di mana di situ ada lancar dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, diragukan, dan macet, ya. Yang ingin saya pertegas di sini adalah coba kita share screen. Ini tadi yang disampaikan oleh siapa, ya, Santi atau siapa ini kelihatan, ya. Nah, ini saya kira ini mengulang kembali dulu, ya, tadi yang disampaikan Rangga itu kepada apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, di mana menyampaikan tentang bank, kemudian juga menyampaikan tentang kredit, definisi, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Jadi ini terlalu jauh mengulang, tetapi tidak masalah, mungkin mereview dulu, ya. Nah, cuma pokok bahasan kita di kelompok ini adalah mulai dari sini nih. Nah, ini kualitas kredit. Tadi yang disampaikan nggak tahu Santi ataupun Senia, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang lancar itu kategorinya ya jelas, ya, tidak ada terdapat tunggakan, dan semua perbankan pasti menginginkan kolektibilitas yang pertama ini. Kemudian yang kedua, dalam perhatian khusus, ini merupakan kolektibilitas kedua. Jika Anda nanti kerja di bank, terus di meeting pagi-pagi atau mingguan, bulanan, ya, sering menyebut pimpinan itu tentang NPL, kemudian kolektibilitas ada banyak di call 3, call 2, kemudian call 5, itu Anda sudah paham, ya, bahwa call 1 itu lancar, call 2 dalam perhatian khusus, call 3 itu kurang lancar, call 4 itu diragukan, dan call 5 ini adalah macet, ya.
Nah, berapa acuan yang menjadi standar BI bahwa yang disebut dengan dalam perhatian khusus itu jika jadwal angsuran tetapi dia belum bayar. Nah, itu kan sudah 1 bulan ya, berarti 30 hari plus 1 sebut saja ya. Kalau sebulan 30 hari. Dia pada saat di hari ke-31, 32 sampai ke hari ke-90 posisinya ada dalam perhatian khusus. Nah, mestinya para petugas bank pada saat hari ke-31 sampai hari ke-90 ini pasti ekstra dalam perhatian khusus, memberikan peringatan, memberikan somasi, WA dan lain sebagainya di telepon terhadap nasabah ini supaya nanti yang masuk dalam perhatian khusus kalau dia benar mengindahkan apa saran kita, dia akan tidak di sini, balik lagi ke call 1, jadi lancar lagi gitu, seperti itu. Nah, karena kalau dibiarkan, maka yang dalam perhatian khusus ini apabila melewati 90 hari, 91 saja, si orang itu udah pindah lagi ke call 3 gitu. Dan bukan berarti yang biasanya kan yang lancar aja ada 1-2 yang pindah ke dalam perhatian khusus. Yang dalam perhatian khusus pindah ke kurang lancar. Nah, maka dari itu petugas bank yang dalam perhatian khusus yang sudah melihat ada nasabahnya yang masuk ke kategori kurang lancar yaitu ada di 91 hari sampai 120, maka ini harus melakukan tindakan-tindakan preventif atau bukan tindakan-tindakan tentang evaluasi ya. Nah, kemudian nanti menyampaikan ke bagian remedial ya untuk mendatangi nasabah tersebut gitu ya untuk tapi kan tidak semuanya berhasil ya, ada juga yang sampai tidak berhasil bahkan melewati di 120 hari masuk ke 121 itu software akan berpindah jadi nasabah tadi yang macetnya misalkan 300 juta akan pindah ke diragukan ke kolektabilitas 4. Nah, di sini semakin stres lah biasanya para pegawai dan pimpinan karena proses penanganan yang baik call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 ini tidak tertangani, maka semakin liar, semakin berat. Nah, disinilah banyak karyawan yang frustasi, kemudian pimpinan juga, dan disinilah akan kacau. Makanya harus ditindaklanjuti dengan tenang. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka proses-proses penanganan preventif yang tadi itu seharusnya sudah sejak awal. Tetapi supaya tidak stres, kalaupun terjadi hal seperti ini, maka biasanya ada strategi kedua, si manajer itu menyiapkan dana cat ini biaya penghapusan piutang dan itu diambil dari pendapatan. Walaupun sangat disayangkan ya, sebetulnya jangan sampai dana ini bisa menutup yang piutang karena daripada begitu mendingan dibagiin ke karyawan ya untuk menambah kesejahteraan. Tapi hal ini dilakukan ya bukan menjadi karena tidak ada tindakan yang lainnya supaya tidak nambah stres dan lain sebagainya dan kolektibilitas lembaga kita harus tetap bagus kan, makanya yang macet tadi itu dihantam dulu, dibayar dulu sama hasil biaya penghapusan piutang gitu sehingga kolektibilitas lancar dulu, bank kita bagus paling tidak. Tetapi tidak menghilangkan hak tagih gitu. Jadi si yang nasabah tadi yang hutangnya atau masuk call 5 bisa dibayar dulu sama hasil cadangan penghapusan piutang tetap ditagih gitu. Nah, manakala bayar maka karena di kolektibilitas sudah tidak ada, sudah dibayarin biaya penghapusan piutang, maka masuk lagi ke cadangan penghapusan piutang dan nanti akan banyak dana-dana yang ada di situ. Nah, itu yang bikin agak tenang ya gitu. Kalau cadangan penghapusan piutang tidak punya, kemudian nasabah banyak yang masuk ke kolektibilitas 5, ke 4, ke 3 itu semakin stres dan tidak akan menunggu lama biasanya bank ini akan cepat bangkrut ya gitu. Nah, itu saja yang ditambahkan dari saya ya, selebihnya sudah bagus disampaikan dan di prolog awal juga tadi sudah saya sampaikan detail ya tentang tentang kualitas kredit gitu. Dan tadi sudah bagus ada 5 kolektibilitas, tentu saja kita berharap kolektibilitasnya tidak masuk kolektibilitas terutama 3, 4, 5 ya. Kalau kolektibilitas 2 walaupun dalam perhatian masih ada yang menganggap itu masuk kategori yang sehat lah, lancar lah gitu ya. Tapi walaupun demikian jangan diabaikan karena kalau pengabaian akan terjadi nanti pindah ke call 3 itu seperti itu ya.
Baik, terima kasih kepada semua mahasiswa-mahasiswi di manajemen G ini juga yang sudah menyimak. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan rekan Rangga, Santi, dan Senia dibahas di WA Group, dan silakan Anda pandu. Kemudian saya menyimak beberapa pertanyaan, itu selalu mendapatkan poin-poin tersendiri dan setiap jawabannya pun. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Bila itu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.